Kalian pernah nggak sih ngerasa 24 jam itu kayak nggak cukup? Baru bangun, tiba-tiba udah malam, tugas numpuk, terus notif grup tuh banyak banget, kayak kepala tuh bikin meledak. Betul banget tuh, Pin. Apalagi nih, pasti ada godaan pengen istirahat, pengen lebahan, terus kita pengen scroll TikTok yang awalnya niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu udah sejam. Pasti juga kita ngerasa dunia tuh cepet banget gak sih? Iya Ya kan? Dan pasti karena itu kita ngerasa ketinggalan. Tapi tenang aja, kalian gak sendirian, kita juga ngerasain hal yang sama. Bersama kami, Yosefin, dan Kayla, welcome di Lukatalk. Oke. Nah, podcast ini bakal bantu kalian jadi mahasiswa yang gak cuma sibuk, tapi juga produktif di tengah-tengah dunia kampus yang makin chaos ini. Kai, hari ini tuh kita bakal bahas apa sih? Oke, jadi di podcast kali ini kita tuh bakal ngusung tema Gen Z Power Move. Nah, jadi di Gen Z Power Move ini kita tuh bakal ngebahas gimana sih cara ngatur waktu yang baik, terus cara ngelola stres dan tetap semangat di ngejar mimpi bareng tamu spesial kita yang pastinya kalian udah tahu nih. Siapa sih itu? Langsung aja ya, ini dia Kang Egi. Halo Kang. Jadi, Kang Egi ini adalah mahasiswa akuntansi yang punya banyak trik buat ngalahin rasa males dan ngatur hidup yang lebih kece. Betul banget tuh. Kang Egi juga ini udah terkenal banget dan terkenal karena aktifnya yang luar biasa. Beliau juga udah ikut banyak banget kegiatan. Bahkan mungkin ya dalam satu hari ini bisa beribu-ribu banyak gitu ya kegiatannya, numpuk udah kayak menteri aja ya. Coba deh Kang, boleh gak spill dikit sekarang nih kegiatan Akang tuh lagi apa sih? Untuk sekarang mungkin ya podcast lah kalau sekarang. Kalau sekarang kesibukannya itu lebih ke organisasi yang dimana organisasinya itu di luar dari akuntansi, tapi masih dalam lingkup FEB. Di luar akuntansi tapi masih dalam lingkup FEB itu seperti ikut organisasi Islam Al-Fat FEB dan juga organisasi Badan Mentoring. Kalau Badan Mentoring itu ya kalian tahu sendiri lah, Badan Mentoring itu salah satu laboratorium agama Islam dan saya memegang itu di Badan Mentoring FEB juga gitu. Jadi ada kalau sekarang 2 kesibukan. Oh, 2. Ya. Wow. Terus Kang, aku kan dengar-dengar ya, Kang Egi juga aktif nih jadi ketua di beberapa kegiatan gitu. Benar nggak sih Kang? Oke, untuk ketua di beberapa kegiatan mungkin untuk sejauh ini itu cuma beberapa kegiatan aja. Mungkin seperti kalau Badan Mentoring mungkin ada beberapa program kerja seperti opening general, mentoring general, closing ICD. Itu paling jadi kegiatan di situ aja. Tapi kalau dulu emang banyak kegiatan. Kalau sekarang tuh lebih sibuk seperti pengen grow up di public speaking. Sekarang tuh pengennya kalau misalkan ada proker jadi acara nggak mau, jadi humas nggak mau, jadi logistik nggak mau, kalau jadi MC ayo gitu. Kalau sekarang lebih ke situ sih sibuknya gitu. Kalau dulu mungkin masih belajar lah gimana caranya jadi staff, naik jadi kadip, jadi beberapa proker juga. Kalau dulu banyak, kalau sekarang kita aja paling jadi MC doang sih. Coba dong di spill yang udah lalunya tuh apa aja tuh totalnya kira-kira, sama prokernya tuh berapa tuh? Satu-satu. Kalau untuk total sebenarnya kalau dihitung-hitung ya mungkin lebih dari 20. Wow. Tapi kalau misalkan kalau disebutin satu-satu mungkin di organisasi ya. Pertama mungkin di dulu semester 2 3 tuh aku di BEM. Di BEM tuh pertama aku megang program kerja One Day with Parents. Kedua ikut program kerja tangkap bencana. Yang ketiga program kerja Bina Desa. Yang keempat itu udah pasti. Yang terakhir ada KKD. Untuk di IMA-nya sendiri ikut program kerja Sparta, ikut program kerja Wah. Tapi selain juga sempat interview di program kerja kamu belajar. Cuma waktu itu kan udah hektik banget ya. Jadi interviewnya juga agak maksimal gitu. Jadi enggak untuk di organisasi mahasiswanya. Tapi di eksternalnya kayak apa? Megang kayak UKM yang kerohanian lah istilahnya Islam. Bersih musola, berbagi takjil, terus juga Muslim Trainer tuh
salah satu seminar yang dimana isinya tuh ada lomba, ada seminar. Yang dimana lombanya itu tentang bisnis model kanvas, dan seminarnya itu bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menjalankan bisnis entrepreneur tapi dengan cara islamik gitu. Jadi tidak ada riba, tidak ada hal-hal lain lah yang menyimpang dari agama Islam. Terus juga ikut banyak program kerja di badan mentoring, itu lebih banyak. Karena badan mentoring satu semester itu bisa sampai 6 proker satu semester doang. Kayak training mentor 1, 2, 3, itu tiga-tiganya beda. Terus ada ICB 3 kali juga, dan kesibukan aku yang dulu dan sekarang tuh masih sama-sama di lingkup Alphard sama badan mentoring. Tapi untuk organisasi mahasiswa udah nggak terlalu sibuk di situ sekarang. Jadi fokus kedua itu ya. Iya, fokus kedua itu. Karena dulu ngerasain hal yang sama lah kayak kalian, paling capek juga ya semester 1, semester 2 gitu. Wah, banyak banget ya Kang. Tapi kan didengar tuh dari yang tadi di penjat yang Akang jelasin itu tuh emang ada beberapa yang megang ketua tuh ya. Iya. Berarti emang leadership-nya udah Iya. keren banget ya, udah keren banget. Pengalamannya juga udah oke banget. Ya, terus kan Akang tadi udah nyebutin banyak banget nih kayak kegiatan-kegiatan. Pasti Kang Egi susah dong kayak ngatur waktu kuliah, terus waktu tugas sama kehidupan pribadi kan. Nah, menurut Akang sendiri nih, gimana sih cara terbaik untuk memprioritaskan tugas yang penting, tetapi tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan satu sama kegiatan lain? Mungkin kalau untuk segi mengatur waktu atau mengatur deadline, aku tuh selalu menyusun skala prioritas, tapi skala prioritasnya pertama dari kuliah, bukan dari organisasi. Misalkan ada organisasi A, B, C, A lebih penting, B tidak terlalu penting, atau C bahkan nggak penting sama sekali. Tapi untuk organisasi sama kuliah, aku dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, kategori kuliah, kedua kategori organisasi. Yang dimana kalau kategori kuliah, mau deadline-nya minggu depan, itu harus dikerjain secepat mungkin gitu. Tapi kalau organisasi kan bisa mepet H-1 atau itu kan. Karena kalau organisasi ibaratnya mungkin nggak kayak kuliah lah, nggak ada pengurangan nilai dan lain-lain. Kalau aku sendiri ngatur waktunya untuk tugas atau kuliah itu ngasih deadline bayangan. Maksud deadline bayangan tuh misalkan di LMS ada deadline hari Kamis, tapi aku punya spreadsheet sendiri. Jadi punya spreadsheetnya tuh misalkan hari ini ada tugas, deadline-nya tuh aku kasih bayangan hari Rabu, hari Selasa. Jadi biar hari Selasa udah dikumpul dan Kamis tuh aku nggak ribet sama tugas. Dan karena kan aku ngerasa dulu tuh kalau aku nggak ngatur seperti itu, nanti takutnya tiba-tiba aku tugas tuh dinanti-nantiin. Ternyata pas hari Kamis malamnya malah ada rapat. Yang dimana aku gak mungkin dong tiba-tiba bikin alasan ke orang lain, maaf gue bisa rapat gara-gara nugas. Itu kan gak etis sama sekali ya. Karena kalau aku ngomong kayak gitu, aku tuh seakan-akan orang yang paling sibuk gitu. Karena nggak mikir orang lain juga sebenarnya punya tugas. Tapi kita tuh jangan sampai ngomong kayak gitu. Maaf ya lagi nugas, maaf ya lagi project. Sebenarnya orang lain juga belajar, orang lain juga nugas, orang lain juga ada project. Apalagi menjelang UAS kemarin, misalkan ada rapat, maaf ya lagi belajar, nggak bisa hadir rapat. Kan dalam hati mungkin, emang lu pikir lu doang gitu yang belajar, orang lain juga belajar. Jadi untuk aku sendiri ngatur deadline bayangan kalau untuk tugas. Tapi kalau untuk organisasi emang menyusun skala prioritas lah. Dimana mungkin yang kalau misalkan di salah satu aku sebagai ketua aku harus datang. Tapi kalau misalkan di situ aku sebagai staff dan gak berhak untuk berbicara atau apa, mungkin aku mengesampingkan. Tapi bukan gak hadir sama sekali, tapi tetap hadir. Dulu sempat ada cerita kalau aku tuh satu hari itu bisa 4 sampai 5 kegiatan. Dan satu kegiatan itu selesai kegiatan pasti eval dan foto gitu. Yang dimana eval sama foto aja udah wasting time. Misalkan di broadcast acaranya jam 9 sampai jam 12. Sementara aku udah ngejanjiin ke temen yang selanjutnya jam 12 aku bisa datang gitu. Tapi ternyata jam 12 sampai jam 1 itu masih ada eval. Aku tuh kadang ikutan eval tapi nggak ikutan foto. Karena saking mepetnya waktu gitu. Jadi 12:30 baru datang. Dan akhirnya emang semuanya tuh bisa didatengin, tapi ada yang telat, ada yang pulang duluan. Walaupun sebenarnya emang nggak etis sih kalau misalkan nggak hadir ke seluruh acara. Tapi kan kalau foto doang itu cuma momen ya, yang dimana itu bisa dibilang nggak terlalu dibilang penting, tapi bisa dijadiin kenangan. Cuman kan acara selanjutnya tuh takutnya lebih penting. Jadi kalau untuk organisasi menyusun skala prioritas, mana yang harus lebih datang duluan, mana yang boleh duluan, dan mana yang boleh datang terlambat. Yang penting tuh inti acaranya tuh inti acaranya nggak kelewat ya. Kayak nyusun acaranya mungkin dari segi eval pun aku nggak pulang duluan. Jadi kalau misalkan foto baru pulang duluan gitu, kalau ada acara lain. Tapi tuh Kang, kan tadi sempat mention tentang spreadsheet ya. Berarti kan punya jadwalnya sendiri.
Nah, itu tuh di jadwalnya ada gak sih kayak waktu istirahat gitu? Nah, terus tuh kalau misalnya gimana sih tips Akang supaya bisa ngemanfaatin semua waktu istirahat itu tuh dengan baik dan jadi gak kelelahan gitu? Oke. Untuk diskresi sebenarnya cuman ada tugas, diskresi itu cuman ada deadline tugas dan cuman kayak deadline organisasi itu harus datang jam berapa. Dan aku juga punya kalender pribadi gitu, dimana kalender itu isinya tuh misalkan hari ini jam berapa, hari besok jam berapa tuh acara tuh udah di dalam kalender. Tapi kalau untuk waktu istirahat itu manage sendiri lah, karena kita tuh punya waktu 24 jam ya. Kita punya waktu 24 jam yang dimana 24 jam tuh kita nggak mungkin dipakai kerja. Yang mungkin kalau normalnya bangun jam 5, bangun jam 6, sampai jam 12 misalkan, sampai kuliah mungkin setengah 10 kalau SKS pertama gitu. Mungkin lanjut lagi setengah 12 dan dimana jam 10 sampai ke jam 12 bisa istirahat. Iya. Karena kan advantage-nya itu aku orang sini ya. Jadi kalau misalkan capek habis kuliah nggak harus nongkrong, bisa pulang, tidur, istirahat gitu. Mas lanjut lagi kuliah ke jam pelajaran kedua tuh udah nggak ngantuk gitu karena udah istirahat di rumah, udah makan di rumah. Lanjut lagi habis itu kalau misalkan emang ada tugas, hari itu ada tugas, hari itu dikerjain gitu. Jangan sampai deadline-nya itu jangan sampai ngerjainnya itu mepet mepet banget sama deadline. Karena sebenarnya deadline itu kayak tenggat ya, masa tenggat terakhir banget yang dimana kita nggak tahu tuh di hari terakhir itu kita bakalan terjadi apa gitu. Entah itu LMS-nya error, entah itu mungkin wifi mati, entah itu mungkin listrik malah yang mati dan kita gak sempat charger laptop, gak sempat charger HP, gak sempat ngerjain tugas karena lampu mati dan lain-lain. Jadi langkah baiknya habis kalau ada kesempatan kerjain tugas. Terus kan tugasnya banyak, cicil lah. Tapi kalau istirahat itu manage sendiri sih. Yang penting kalau misalkan kamu ngerjain tugas, menurut kamu itu udah lelah banget, udah berhenti aja gitu. Kalau aku ngasih batasan waktu di atas jam 10 jangan sampai ngerjain tugas. Di atas jam 10 malam ya. Karena kan kita pulang kuliah tuh setengah 7 ya paling malam udah selesai dan setengah 7 itu kita bisa pakai buat ngerjain tugas langsung gitu. Kalau misalkan ada yang rapat mungkin rapat sampai jam 9, apalagi kan anak asrama paling 1 jam lah sampai jam 10 ngerjain tugas baru selesai. Wow, Gitu. gede. Oh iya, Kang Wi kayak kalau misalkan tadi banyak banget ya kayak kegiatan, tugas-tugas itu kan pasti kayak Akang sendiri pernah stres gak sih untuk menjalaninya? Untuk stres ya. Setiap orang tuh walaupun dia nggak punya tugas, walaupun dia nggak ada kegiatan, rasa stres itu pasti ada ya. Iya. Mau itu stres gara-gara lingkungan, mau itu stres gara-gara keluarga, mau itu gara-gara stres tekanan kuliah, itu setiap orang pasti punya rasa stres. Dan mungkin kalau aku sendiri memiliki rasa stres ada banyak bahkan, dan dimana itu mempengaruhi mental health sebenarnya, mempengaruhi dimana di organisasi A aku di push A, di organisasi B aku di push B, yang dimana itu berseberangan misalnya, itu yang membuat aku stres. Yang dibilang aku berseberangan tuh contoh ya, aku dulu ikut BEM dan aku ikut Alfat yang dimana kulturnya berbeda gitu. Sementara di BEM aku misalkan di push profesional yang dimana nggak boleh misalkan jangan ada yang datang telat ataupun jangan ada yang eh, misalkan kalau ada apa-apa tuh harus izin. Sementara di Alfat organisasi yang dibilang nyantai gitu, yang dimana kan aku harus menyesuaikan gitu, dan aku jangan sampai menerapkan profesional itu di Alfat dan jangan sampai menerapkan rasa santai itu di BEM, dan itu menjadi tekanan tersendiri gitu. Karena kan misal dalam 1 bulan ini Alfat sering rapat gitu, tapi tiba-tiba bulan berikutnya ada BEM yang sering rapat, yang dimana aku udah kebawa kultur Alfat lebih dulu gitu, jadi boleh datang terlambat dan lain-lain, dan itu bikin stres. Dan selain itu juga yang pasti bikin stres itu rasa capek ya. Rasa capek itu kita nggak bisa ceritain ke orang lain lah, misalkan orang lain cerita gue capek gini-gini, tapi kan orang lain cuman bisa bilang sabar, cuma bisa bilang ya nanya mau cerita apa gitu, tapi kan rasa stres itu kita yang ngerasain sendiri ya semuanya, itu yang bikin stres sih. Kalau ditanya rasa stres ada, pasti ada, tapi gara-gara rasa capek doang, bukan gara-gara rasa bosan atau apa. Nah, kalau Akang sendiri gimana sih cara ngilangin stres itu? Oke, untuk cara ngilangin stres ya, sebenarnya dulu rasa stres itu hilang kalau misalkan semua tugas yang kita kerjakan itu udah selesai, baru stresnya itu hilang. Tapi kan kita nggak bisa nge-push diri kita sendiri sampai tugas itu selesai gitu, karena takutnya udah stres duluan sebelum tugas itu selesai.
Kalau aku sih menghilangkan rasa stresnya lebih ke hiburan pribadi aja. Kalau misalkan di tengah-tengah ngerjain tugas udah stres, di tengah-tengah ngejalanin organisasi udah stres, lebih ke main game. Tapi ya masih main game juga masih diatur gitu. Maksudnya enggak terlalu keseringan main game lah. Kayak diatur 1 jam kayak 2 jam kayak gitu. Karena eh, aku sendiri ngerasa kalau misalkan game itu sebenarnya kalau kamu profesional ya jadi uang nggak masalah gitu. Tapi kan kalau misalkan main game terus ngabisin uang dan itu malah menghambat kamu, itu yang jelek gitu. Dan sampai sekarang yang aku ngerasa aku wasting time tuh kayak TikTok gitu-gitu kan sampai aku hapus gitu. Karena kan itu wasting time gitu sebenarnya. TikTok tuh sampai aku hapus, kalau akunnya masih ada cuman ya nggak kepake lagi gitu. Karena dulu emang wasting time kan. Kayak misalkan ada yang message ini di TikTok. Ternyata aku lihat notifnya tuh udah lama. Terus aku pas mau buka nggak langsung lihat notifnya, scroll dulu, akhirnya tutup, diketutup, abis scroll tuh langsung matiin HP-nya. Ternyata inget, oh tadi itu ada yang DM gitu. Baru dibuka lagi, ternyata malah scroll lagi gitu kan, itu yang wasting time. Iya. Jadi untuk ngilangin stres aku lebih ke hiburan diri sendiri, baik itu mungkin entah main game, mungkin kalau lainnya agamisnya ya. Agamisnya tuh karena aku mungkin tahfidz juga ya Al-Quran, jadi ke Al-Quran larinya, Al-Quran sama game gitu paling. Berarti kan itu masuknya me time ya, Kang? Iya. Menurut Kang tuh seberapa penting sih itu? Me time time. itu. Oke, me time seberapa penting? Me time itu sangat penting sebenarnya, karena kita tuh butuh waktu buat sendiri gitu loh. Dimana enggak semua orang harus tahu kita tuh ngapain, dan enggak semua orang harus tahu kita tuh punya masalah apa dan kita punya kesibukan apa dan kita capek apa gitu. Me time itu waktu kita untuk merilekskan diri lah. Me time itu bukan hanya sekedar mungkin bukan hanya sekedar di kamar sendirian, bukan hanya sekedar me time itu bukan hanya sekedar healing sendirian, tapi me time itu ya rehat sejenak lah istilahnya. 5 menit, mau 10 menit, yang penting kamu punya rasa sendiri aja. Itu sangat penting. Skala penting 100/100 lah. Me time itu harus banget ada. Harus banget ada. Dalam 24 jam minimal ada 1 jam lah buat me time gitu. Harus ada waktu buat sendiri. Entah itu berbicara sama diri sendiri kayak kenapa sih lu kayak gini? Kenapa sih lu nerima ini? Kenapa sih lu nerima itu? Dan ada penyesalan diri sendiri yang bisa diungkapkan kalau sama diri sendiri gitu. Oke. Benar sih. Harus ada ya, kayak Iya, emang. masa sih kita sibuk 24 jam terus gak ada me time gitu Iya, ya. betul. Apalagi ngelakuin hobi kan pasti ya. Iya. Kenangan itu. Oke, sekarang aku penasaran deh, Kang. Akang punya kebiasaan buruk gak sih yang menghambat manajemen waktu Akang ini? Kalau kebiasaan buruk tuh dulu ya, kebiasaan buruk aku itu terlalu banyak. Sebenarnya entah buruk entah enggak ya, karena yang lain juga pasti ngalamin. Kebanyakan buka device, kebanyakan buka handphone, kebanyakan buka laptop, itu sebenarnya kalau misalkan itu nggak bermanfaat ya, itu hal buruk bagi aku. Dan kebiasaan buruk itu bukan hanya sekedar menghambat lah, tapi lebih ke mengganggu juga. Iya, benar. Karena contoh ya, misalkan semua notif itu ada di handphone, tapi kita aja megang handphone nggak fokus sama notifikasi itu menghambat gitu. Tapi kalau misalkan buka handphone buat sekedar diskusi itu bagus. Cuman kebiasaan buruk aku kalau misalkan dulu ya, buka handphone itu nggak tahu waktu gitu ya. Ya. Karena itu semuanya harus diingetin gitu. Nah, kayak kalau kan aku di rumah ya sama orang tua, paling disuruh sholat baru lepas HP. Jadi itu kalau dulu sesuka itu megang HP. Karena jujur ya, aku tuh dulu di pondok pesantren yang dimana itu gak pegang HP sama sekali. Yang jadi keluar pondok pesantren itu kayak balas dendam gitu loh, pegang HP. Bener banget. Nah itu jadi itu kebiasaan buruknya dulu. Tapi kalau yang sekarang, kebiasaan buruknya sekarang aku itu bukan menghambat ya, tapi ke mengganggu relasi aku ke teman-teman baik aku gitu. Kebiasaan buruk aku suka mengkritik orang, tapi mengkritik itu caranya salah gitu. Maksudnya nggak mikir 2 kali buat ngomong itu gitu. Misalkan kalau orang yang pintar ngomong harusnya kalau mau kritik orang nggak ngomong kamu salah, tapi kamu tuh harusnya melakukan ini melakukan itu, dan pada dasarnya kamu itu salah gitu. Tapi kalau aku
lu salah gitu. Jadi kayak orang lain tuh kayak ngerasa si Egy itu toksik segala macam. Jadi itu yang menghambat aku. Jadi aku tuh relasinya kurang gitu ke temen aku. Jadi banyak mungkin eh, orang-orang yang mungkin kurang melihat atau memandang aku lagi gara-gara perilaku itu. Itu menghambat karena sebenarnya kan organisasi itu mau masuk organisasi kan selain punya kompetensi, ya kalau punya teman lebih gampang kan kalau masuk organisasi. Iya. Tapi kan kalau aku punya kompetensi tapi teman aku nggak suka sama aku, ya mereka gak akan terima aku. Iya, benar-benar. Jadi kayak gitu. Mungkin menghambatnya tuh di situ. Mungkin kalau misalkan aku menjaga silaturahmi, menjaga nama baik, menjaga attitude gitu. Mungkin aku sekarang nggak di dua organisasi aja, mungkin di BEM lanjut, mungkin bisa masuk Hima gitu. Tapi karena ya emang akunya sendiri gitu, kurang menjaga attitude lah. Jadi itu yang menghambat. Pertama main handphone, yang kedua kritiknya itu terlalu tajam lah untuk orang lain. Tapi ya akan belajar lah ya dari Iya, yang dari hal kesalahan seperti itu. kedua gitu. Nah, kalau misalnya yang buat pertama itu kan teknologi ya, handphone. Nah, Tuh. tapi tadi kan Akang udah sempat bilang tuh di awal, cara solusinya tuh biar gak ke distract sama hal-hal yang misalnya nggak penting, buang-buang waktu. Itu kan dengan menghapus ya, Betul. menghapus TikToknya. Itu ada lagi gak sih Kang solusi lain gitu selain menghapus aplikasinya? Ya sebenarnya kalau menghapus aplikasi itu solusi dari aku doang sih. Kalau solusi menghapus itu karena kan itu kayak mendistract banget gitu. Jadi hapus aja sekalian karena kalau misalkan di waktu itu tuh aku ngatur waktu aja nggak mempan gitu. Nah kalau solusi dari aku sekarang kan nggak semua akun sosial media aku hapus juga gitu aplikasinya. Aku masih ada Instagram gitu, tapi kan nggak sampai aku hapus, cuman paling ngatur waktu aja gitu. Karena kan di HP itu ada jam juga kan, kayak batas lah. Misalkan sekarang jam 18.20, aku batas sampai jam 19 selesai ngerjain tugas gitu. Tapi kalau misalkan cara itu nggak berhasil juga, ya mau gak mau kita harus punya mendistraksi ke hal lain gitu. Contoh kamu sukanya misalkan lebih ke akademisnya tuh, misalkan nggak belajar tapi nulis gitu. Iya. Pasang alarm sampai misalkan jam 18.20, jam 9.00 pasang alarm buat sekedar nulis. Jadi biar terdikasi. Kalau misalkan udah lepas dari HP kan kita nggak susah buat pegang lagi sih, maksudnya pegang lagi tuh males gitu. Jadi kalau udah lepas ya udah. Jadi seenggaknya lepas dulu dari HP gitu. Terus dari aku atur waktu dan terjadwal aja sih kalau megang HP. Walaupun itu terbilang lebay yang jadwal pegang HP, tapi enggak terjadwal juga, minimal megang HP-nya itu kita tahu waktu lah, jangan sampai lewat lah. Itu juga demi kebaikan ya, ngatur Iya. waktu untuk megang HP terus. Sebenarnya nggak salah juga sih ya. Tapi kan kalau misalnya teknologi nih ya, misal kita ngebahas tentang teknologi, kan zaman sekarang tuh udah kayak udah maju ya dari internet, apalagi sekarang udah ada AI, udah ada sosmed. Nah itu akan gimana sih cara biar memanfaatin teknologi itu tuh jadi sesuatu yang produktif gitu, nggak yang buang-buang waktu. Gimana tuh Kang? Oke, untuk memanfaatkan waktu yang produktif, sebenarnya AI itu nggak berbahaya. Yang berbahaya itu malah pengguna AI-nya. Oh iya benar AI ya. itu nggak pernah menggantikan peran manusia, tapi manusia itu sendiri yang menggunakan AI untuk peran dia gitu. Contoh ngerjain tugas, ya aku sendiri juga kalau misalkan susah ya nyari AI gitu. Tapi kan untuk produktivitas itu kan itu maksudnya ke produktivitas lebih ke nyari hal yang bermanfaat lah untuk di AI. Contoh kayak aku bilang tadi di awal aku sering pengen jadi MC. Nggak mungkin dong tiap MC openingnya gitu-gitu aja. Orang-orang juga males gitu. Jadi nyarilah entah itu promnya, nyari di AI, bikinin referensinya dari AI, kita tambahin, terus kita mungkin ada yang kurangin sedikit karena kan bisa dibilang kalau AI itu ada bahasa-bahasa aneh ya yang mungkin nggak seharusnya kita omongin, dan mungkin kalau kita omongin juga kita nggak benar ngerti. Ada yang kurangin, kita nambahin. Itu untuk AI. Tapi untuk teknologi, untuk menambah produktivitas sebenarnya itu bisa menggunakan media sosial itu untuk branding gitu. Membranding diri. Kamu mau branding arah kamu tuh kemana? Orang-orang dari 100% teman kita, cuma 10% yang ada di kehidupan nyata gitu. Cuma 30% kebanyakan di media sosial. Yang bahkan di media sosial itu kita bisa ketemu satu kali, tapi pas kita ketemu langsung mutualan. Selanjutnya itu kita bakal bertemu terus tapi di media sosial gitu. Entah itu melihat story dan lain-lain. Nah, sebenarnya media sosial bisa digunakan untuk branding, dan aku mungkin lagi OTW ke situ lah. Masih melihat referensi yang lain karena kan dulu
akun aku tuh di Instagram isinya akuntansi semua aku hapus. Isinya BEM semua aku hapus ya. Tapi kan itu orang-orang udah berpandangan kayak, oh ini tuh anak akuntansi, oh ini tuh anak BEM. Nah, gimana cara kita untuk produktivitas itu? Gimana cara kita untuk membranding diri gitu? Arah kamu mau kemana gitu di media sosial? Tapi kalau untuk AI digunakan untuk hal yang bermanfaat lah. Karena jujur ya banyak yang bilang AI itu mengancam pekerjaan manusia, AI itu mengancam masa depan. Sebenarnya yang menciptakan AI itu masih manusia gitu. Cuma manusianya sendiri yang menggunakannya berlebihan. Jadi itu merusak lah. Dan untuk misal tadi lah branding diri kayak walaupun aslinya kamu itu nakal, walaupun aslinya kamu itu bisa dibilang menurut kamu itu jelek, tapi maksud jelek tuh kayak sikapnya, attitude-nya. Tapi kalau misalkan kamu branding, kamu misalkan pegang Quran atau misalkan pegang kitab, kayak orang lihat, oh ini orang soleh. Padahal kan itu cara nge-branding aja gitu. Branding diri. Iya, biar produktif aja gitu. Ya kayak kalau kita mau produktif, kelihatan produktif bukan produktif beneran. Kalau kita pengen kelihatan produktif, brandingnya harus bagus. Tapi kalau pengen beneran produktif, semua hal yang kita lakuin itu bikin story dan ataupun entah itu bikin feeds biar kelihatan sama orang lain ini tuh beneran produktif. Iya benar-benar. Yes. Kadang biasanya ada yang post sekali doang biar branding gitu ya, tapi ternyata aslinya nggak seproduktif itu. Ya sih. Tentang AI juga biasanya kita juga pakai AI. Semua orang buat pasti pakai. ngerjain Orang ya pasti kan. pakai AI, cuma tergantung gimana kita pakainya gitu ya. Ternyata obrolan ini terlalu seru Panjang ya. banget ya, gitu Kita kayak banget. udah ngebahas ngatur waktu, teknik belajar, sampai pentingnya me time, terus cara ngelawan distraksi digital tadi kan. Terus yang paling keren ternyata produktif tuh kayak Gak perlu apa ya? sempurna gitu. Gak perlu sempurna, pasti Iya. juga ada hal-hal Ada. yang mungkin yang kurang. Ya sih, terus Yang juga penting kan harus ada konsisten, ada atau komitmen untuk Iya, memulai betul. kan. Terus ada waktu untuk pelan-pelannya juga. Bener gak sih, Kak? Betul. Karena aku ngomong tadi, aku ikut proker lebih dari 20, mungkin lebih dari 20, 30 gitu. Tapi coba tanya salah satu ketua pelaksananya, misalkan satu-satunya ketua pelaksana tanya, apa kayak aktif di proker itu? Pasti ada yang bilang enggak terlalu, ada yang bilang aktif banget. Jadi enggak, produktif itu harus, tapi kalau untuk aktif banget itu enggak semua orang bisa. Karena jujur ya, dulu tuh kalau aku di program kerja, ya judulnya tuh nyari teman sama nyari pengalaman. Selebihnya dari itu ya udahlah sebagai ilmu tambahan aja gitu. iya. Jadi kurang enjoy di program kerja. Tapi kalau untuk produktivitas nggak semua orang bisa sempurna. Contoh aja di kuliah, nggak semua orang semester 1 habisinnya 100%. Nggak semua orang yang rajin belajar IPK-nya 4. Itu sesimpel itulah. Kalau pandangannya ke angka gitu. Tapi kalau untuk produktivitas nggak semua orang bisa aktif banget lah gitu. Yang penting sih tanggung jawab sama job Tanggung jawab desk-nya sama job ya. desk-nya. Kayak gitu Terus ya. gak perlu apa? Gak perlu dibanding-bandingin diri sendiri. Tuh. Fokus sama jalannya masing-masing. Karena kan Iya. setiap orang juga startnya beda-beda. Terus juga punya target yang beda-beda juga. Jadi ya fokus aja lah ya ke diri sendiri. Sekecil apapun itu kan bisa diapresiasi gitu. Yes, bener banget kayak. Jadi terima kasih ya Kang Egi udah berbagi insight nih, udah berbagi pengalaman yang real, yang pastinya membuka mata kita semua nih. Semoga dari podcast ini buat teman-teman yang denger, yang nonton, yang dari tadi bersama kami gitu, dapat dorongan gitu untuk lebih aware dengan cara kalian belajar, terus bekerja sama ngurus diri sendiri. Bener banget tuh Pin. Dan juga bagi kalian nih yang ngerasa relate dan bermanfaat ketika nonton podcast ini, jangan lupa share ya ke teman-teman kalian biar banyak mahasiswa yang lebih aktif, tahu cara ngatur waktu yang baik, dan juga tumbuh bersama kita, Josephine, Kayla, di tema Gen Z Power Move. Bye! Bye.